Pada malam tanggal 30 Januari tahun 2026, Istana Buckingham memecah keheningan selama puluhan tahun mengenai properti pribadi kerajaan. Pernyataan tersebut singkat, dirumuskan dengan hati-hati, dan benar-benar mengejutkan. Lady Louise Windsor, cucu perempuan Ratu Elizabeth IV tua, yang berusia 22 tahun dan dikenal pendiam, secara resmi telah mewarisi sebuah perkebunan rahasia di Skotlandia yang sebagian besar dunia bahkan tidak tahu keberadaannya. Rumah abu-abu nama yang hanya dibisikkan di kalangan istana paling eksklusif. Sebuah properti begitu pribadi dan terlindungi sehingga bahkan anggota senior kerajaan tidak pernah menginjakkan kaki di dalam dindingnya. Namun, cerita ini berubah menjadi dramatis di sini. Selama berminggu-minggu sebelum pengumuman itu, Ratu Camilla beserta anggota keluarga Parker Bowles telah berjuang di balik pintu tertutup untuk mengklaim perkebunan yang sama tersebut bagi mereka sendiri. Mereka telah melibatkan surveyor, pengacara, serta rencana matang, tetapi akhirnya kalah total. Apa yang akan Anda temukan selanjutnya adalah kisah tentang warisan, kekuasaan, pengkhianatan keluarga, serta seorang wanita muda yang menjadi penjaga tak terduga atas rahasia paling berharga milik almarhum ratu. Perkebunan rahasia itu? Mari kita mulai dengan pertanyaan yang paling banyak diajukan semua orang. Apa sebenarnya rumah abu-abu itu? Selama lebih dari 70 tahun, properti ini berada dalam bayang-bayang. Tidak ada foto, tidak ada kunjungan pers, tidak ada catatan resmi yang menghubungkannya dengan mahkota. Staf kerajaan hanya menyebutnya dengan nama kode situs biaya. Sebagian besar anggota keluarga kerajaan bahkan belum pernah mendengar tentangnya. Perkebunan ini terletak di atas lebih dari 200 hektar tanah pegunungan Carnorm yang kasar di dataran tinggi Skotlandia, berada di antara koridor berburu bersejarah yang pernah disukai Ratu Victoria sendiri. Lokasinya terpencil, diterpa angin kencang, dan sengaja dibuat tak terlihat. Ini bukan sekadar kediaman kerajaan biasa. Ini adalah ruang jiwa Ratu Elizabeth. Properti tersebut dibeli pada tahun 1952. Hanya beberapa bulan setelah Elizabeth naik takhta. Namun, detail menariknya adalah akta tanah tidak mencantumkan gelar kerajaan apapun. Sebaliknya, pembelian dilakukan melalui perusahaan holding pribadi yang dikelola oleh seorang penasihat keuangan yang juga menangani warisan dataran tinggi milik Ratu Ibu. Pesannya jelas sejak hari pertama. Tempat ini dimaksudkan untuk tetap tersembunyi. Menurut mantan staf istana, Ratu sering menghilang ke rumah abu-abu selama berhari-hari. Beliau tetap meninjau kotak merah dan menangani urusan negara mendesak. Tetapi selebihnya dalam isolasi penuh tanpa pengarahan, tanpa pers, tanpa tuntutan sosial, tanpa pertunjukan, hanya Elizabeth sang wanita. Bukan Elizabeth sang ratu. Pangeran Philip konon tidak menyukai tempat itu terlalu dingin, terlalu terpencil. Ia jarang berkunjung. Putri Anne pernah menghabiskan waktu berburu di sana. Rumah abu-abu itu jarang dikunjungi oleh anggota keluarga kerajaan yang masih muda, terutama wanita-wanita di usia 20-an, meskipun mereka kadang mampir di akhir pekan. Namun, mereka umumnya menjaga jarak dan tidak sering datang. Putri Margaret pernah berkunjung 1 kali saja, lalu tak pernah kembali lagi. Sedangkan Raja Charles, menurut berbagai sumber terpercaya, sama sekali tidak pernah menginjakan kaki di sana sepanjang hidupnya, tidak 1 kali pun. Detail ini menjadi sangat penting di bagian selanjutnya dari kisah kita, ketika Ratu Camilla berusaha mengklaim rumah abu-abu untuk dirinya sendiri. Ketidaktahuan total Raja Charles tentang properti tersebut membuatnya tidak bisa mempertahankannya dengan ikatan emosional apapun. Rumah itu bukan miliknya untuk dijaga, dan memang tidak pernah menjadi miliknya. Namun, yang benar-benar membuat rumah abu-abu begitu istimewa bukan hanya kerahasiaannya, melainkan isi di dalamnya. Arsip-arsip pribadi. Berbagai sumber dari istana mengonfirmasi bahwa Ratu Elizabeth menggunakan tempat itu untuk menyimpan sejumlah bahan paling pribadi dan bernilai sejarah miliknya. Kita bicara tentang surat-surat tulisan tangan, negatif foto, serta rekaman suara yang tidak pernah didigitalkan, tidak pernah dikatalogkan secara resmi, dan tidak pernah diserahkan ke arsip kerajaan resmi. Di dalam dinding-dinding itu, tersimpan buku harian pribadi dari masa awal pemerintahannya. Surat menyurat dengan para pemimpin dunia seperti Eisenhower, Mandela, dan Shah dari Iran. Yang paling menarik mungkin adalah rekaman suara yang ditujukan kepada cucu-cucunya, yang direncanakan baru akan dirilis pada momen-momen khusus dalam kehidupan mereka. Seorang pustakawan, istana pernah menggambarkan koleksi itu dengan kata-kata, "Tidak ada skandal di sana, hanya kenangan yang murni dan tanpa filter." Tapi justru itulah yang membuatnya begitu kuat. Berdasarkan andang-andang arsip mahkota, seorang raja atau ratu
dapat menetapkan bahan-bahan tertentu sebagai tidak boleh diakses melalui akta pribadi. Begitu disimpan di luar saluran arsip resmi, bahan-bahan tersebut tidak bisa diklaim oleh mahkota, oleh parlemen, maupun oleh penerus tahta. Semuanya menjadi milik penerima manfaat sepenuhnya dalam hal ini. Lady Louise Windsor, maka ketika istana mengumumkan warisan untuk Louise, mereka tidak sekadar memindahkan sebuah properti. Mereka menyerahkan akses kepada suara asli Ratu Elizabeth yang tanpa sensor. Pemikiran pribadinya, warisan personalnya sosok wanita sejati di balik mahkota. Bayangkan artinya. Louise, yang baru berusia 22 tahun, kini menjadi satu-satunya penjaga bahan-bahan yang tak bisa diakses oleh sejarawan, penulis biografi, maupun anggota kerajaan lain tanpa seizinnya. Ia memegang sesuatu yang tak bisa dipamerkan museum manapun dan tak bisa direbut kembali oleh raja atau ratu manapun. Lalu, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana seorang wanita muda yang jarang tampil di depan publik akhirnya mewarisi salah satu potongan paling penting dari sejarah kerajaan si terpilih? Jawabannya terletak pada hubungan yang hampir tak pernah disadari orang banyak. Dari tahun 2019 hingga 2021, Lady Louise menghabiskan waktu yang sangat lama di Balmoral bersama neneknya. Sementara anggota keluarga lain datang dan pergi, Louise justru menetap di sana. Ia berjalan bersama ratu di pagi hari. Ia membaca buku di perpustakaan pribadi pada sore hari. Dan yang paling penting, ia membantu menyortir dokumen-dokumen pribadi yang tidak pernah sampai ke arsip resmi kerajaan. Para mantan staf istana memperhatikan ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Menurut seorang lady-in-waiting, ia tidak berpura-pura, ia sekadar hadir. Perbedaan inilah, menurut orang-orang terdekat, yang akhirnya menjadi penentu, Ratu Elizabeth melihat bayangan adiknya sendiri, Putri Margaret, pada diri Louise. Kecerdasan yang sama, kecintaan yang sama, pada hewan dan sejarah, kenyamanan yang sama dengan keheningan namun tanpa drama, tanpa pemberontakan, dan tanpa kebutuhan mendesak akan perhatian. Ratu memang selalu menunjukkan kelembutan istimewa kepada beberapa cucu perempuannya Catherine, Beatrice, Eugenie, Charlotte, dan semakin jelas pada tahan-tahan terakhirnya kepada Louise. Namun kali ini, bukan sekadar kesukaan biasa. Ini adalah pengakuan yang lebih dalam pada bulan Oktober 2021. Hanya beberapa bulan setelah pemakaman Pangeran Philip, Ratu Elizabeth menandatangani sebuah dokumen yang mengubah segalanya. Dokumen itu disebut Surat Wasiat Pribadi Bersyarat. Bukan wasiat utama beliau, melainkan instrumen hukum yang sangat khusus dan terpisah, dirancang untuk melindungi Grey House agar tidak pernah masuk ke daftar publik atau diklaim oleh Crown Estate. Surat tersebut menetapkan 3 hal krusial. Pertama, kepemilikan properti baru akan berpindah setelah semua wali yang ditunjuk meninggal dunia. Kedua, properti tersebut tidak akan pernah tunduk pada pengawasan mahkota atau parlemen. Ketiga, dan ini sangat menentukan Ratu Camilla, anak-anaknya, serta keturunan langsung mereka secara tegas dikecualikan dari akses apapun terhadap aset tersebut. Klausul ini, oleh staf hukum kerajaan dijuluki Klausul 31, merujuk pada hari ke-31 masa pemerintahan Elizabeth ketika beliau pertama kali mengunjungi Grey House sendirian. Hanya 4 orang yang mengetahui keberadaan klausul ini. Pengacara pribadi Ratu, Putri Anne, arsiparis lama Ratu yang telah almarhum, serta Pangeran Edward, masing-masing bersumpah untuk menjaga rahasia, dan mereka semua menepati janji tersebut. Sekarang kita bicara tentang apa yang tidak diketahui Ratu Camilla dan apa yang kemudian ia coba lakukan. Menurut dokumen-dokumen internal, Camilla mulai melakukan penyelidikan diam-diam tentang Grey House sejak Oktober 2024. Hanya beberapa minggu setelah surat warisan tertutup, Ratu dibuka oleh pengacara pribadinya. Ia tidak bertanya secara langsung. Sebaliknya, ia menanyakan apakah ada aset kerajaan yang sengaja disembunyikan dari deklarasi harta Duchess. Mengapa pendekatan ini? Karena Camilla memahami sesuatu informasi mendasar tentang posisinya. Peran publiknya semakin memudar. Musik ia tidak akan pernah memiliki kekuasaan institusional yang setara dengan Ratu Elizabeth. Jadi, jika ia menginginkan pengaruh yang abadi, ia harus menguasai simbolisme, ia harus menguasai properti, ia harus menguasai warisan. Pada awal Januari 2026, dalam sebuah audiensi pribadi di Berghall kediaman Raja Charles di Skotlandia, Camilla melakukan langkahnya. Ia mengusulkan agar Grey House dimasukkan ke dalam pengelolaan kerajaan, dikelola bersama oleh mahkota dan yayasan amal miliknya. Presentasinya terdengar elegan. Ia berbicara tentang pemulihan arsitektur bersejarah di dataran tinggi Skotlandia, retret sastra untuk penulis-penulis Inggris,
proyek konservasi yang terkait dengan inisiatif penghijauan kembali, serta pariwisata warisan eksklusif yang hanya bisa diakses melalui undangan terbatas. Namun, menurut sumber-sumber di dalam istana, usulan tersebut menyimpan ambisi yang jauh lebih besar di balik kemasan yang indah itu. Penguasaan atas Grey House berarti kedekatan dengan Balmoral, salah satu aset paling simbolis milik monarki di Skotlandia. Itu berarti pengaruh atas arsip-arsip yang sensitif secara historis. Dan yang mungkin paling penting, itu berarti menyematkan nama Parker Bowles pada salah satu tempat perlindungan paling pribadi milik Ratu Elizabeth. Seorang pejabat mengatakan dengan nada sinis, ia bukan sekadar meminta sebuah pondok kecil. Ia sedang meminta wilayah geografis, warisan, dan daya tawar. Yang benar-benar mengejutkan adalah laporan bahwa Camilla telah mengirim tim surveyor ke wilayah tersebut beberapa minggu sebelum mengajukan usulan resmi. Dengan dalih evaluasi lingkungan, para konsultan arsitektur menyusun anggaran pemulihan. Para spesialis pariwisata menjajaki program warisan bertaraf butik. Bagi siapapun yang memahami cara kerja istana, arahnya sangat jelas. Ini bukan sekadar saran santai. Ini adalah kampanye yang terkoordinasi dengan baik. Raja Charles tidak menolak ide tersebut secara terbuka. Sebaliknya, ia melakukan sesuatu yang sangat khas kerajaan. Ia menunda-nunda, pertemuan ditangguhkan. Konsultan hukum dimintai pendapat. Dewan Properti Kerajaan diminta meninjau struktur kepemilikan yang belum disentuh sejak awal tahun 50-an. Kemudian, dalam sesi tertutup pada tanggal 12 Januari yang hanya dihadiri oleh Raja, sekretaris pribadinya, serta 2 penasihat konstitusional, Charles mengeluarkan pernyataan yang lembut namun tegas dan tak tergoyahkan. Properti tersebut tidak tersedia untuk dialihkan, tidak sekarang, tidak pernah. Perhatikan apa yang tidak ia katakan. Ia tidak menyebut instruksi dari ibunya. Ia tidak menyebut rumah tangga Edward. Ia tidak menyebut nama Lady Louise sama sekali. Sebaliknya, ia membingkai penolakan itu sebagai masalah penyelesaian pribadi yang sudah ada sebelumnya dan berada di luar kewenangan mahkota untuk ditinjau ulang. Suasana rapat itu berlangsung dengan tenang, terkendali, namun tegas dan final. Seorang penasihat mengenang sambil tersenyum sinis. Camilla meninggalkan pertemuan dengan wajah tenang, tapi menurut sumber terdekat, dia tampak sangat terguncang karena saat itu dia sudah menduga apa yang akan terjadi. Pengumuman itu akhirnya datang. 3 hari setelah Raja Charles menolak permintaan tersebut, Istana Buckingham secara resmi mengonfirmasi kekhawatiran para penasihat Camilla. Rumah abu-abu telah diwariskan sepenuhnya kepada Lady Louise Windsor, bukan kepada Pangeran Edward. Bukan keperwalian keluarga bersama, bukan pula kepada pengelola kerajaan, melainkan hanya kepada Louis seorang. Wasiat pribadi almarhum ratu yang disegel pada bulan Oktober 2021 menetapkan cucu termuda dari keluarga Wessex itu sebagai pemilik tunggal tanpa batasan apapun. Warisan itu mencakup seluruh bangunan, hak atas tanah, koleksi arsip, kontrak staf, serta hak abadi untuk menolak akses publik. Salah satu klausul yang kini beredar di kalangan pejabat senior istana berbunyi, rumah ini harus tetap menjadi tempat perlindungan, bukan monumen. Coba pikirkan struktur warisan ini sejenak. Properti tersebut dilewati langsung dari Pangeran Edward dan diberikan kepada putrinya. Secara praktis, ini seperti hadiah mahar, ungkapan kasih sayang, sekaligus bagi sebagian orang tanda pilih kasih yang jelas. Namun bagi mereka yang benar-benar mengenal Elizabeth II dengan dekat, keputusan ini tidak mengejutkan sama sekali. Ini adalah gaya khas Elizabeth, penuh pertimbangan, melindungi, dan berani mengambil pilihan sulit demi menjaga apa yang paling berharga baginya. Bagi keluarga Parker Bowles, pengumuman itu bagaikan gempa bumi. Tom Parker Bowles sudah sempat menjajaki rencana kemitraan warisan yang terkait dengan pariwisata kuliner khas dataran tinggi. Para penasihatnya bahkan telah diam-diam meneliti aturan zonasi di sekitar rumah abu-abu beberapa bulan sebelumnya. Tiba-tiba, semua rencana itu lenyap begitu saja. Pertama kaget, lalu tak percaya, kemudian marah besar. Kenang seorang kerabat dekat keluarga tersebut. Bagi mereka, pesannya terasa sangat kejam. Ratu telah menarik garis batas terakhir, dan mereka berada di luar garis itu. Telepon berdering silih berganti di London dan Gloucestershire. Pengacara dikonsultasikan, tapi segera dikesampingkan begitu wasiat terbukti tak tergoyahkan. Di tengah badai itu, Camilla berdiri sendirian, berusaha memadukan tahan-tahan pengabdiannya dengan warisan yang tak pernah diizinkan disentuhnya. Namun, yang membuat cerita ini semakin luar biasa adalah fakta bahwa Louis sudah mempersiapkan momen ini secara rahasia selama hampir 1 tahun, jauh dari sorotan publik. Lady Louise telah berkunjung diam-diam ke rumah abu-abu sejak pertengahan tahun 2025. Beberapa penduduk setempat di dekat desa Glenmore mengonfirmasi penampakan dirinya.
Dia datang dengan pakaian sederhana, ditemani seorang petugas pengaman wanita yang berhati-hati, dan tinggal hingga 5 hari sekaligus. Warga setempat diberitahu bahwa dia adalah bagian dari tim peneliti universitas yang sedang mempelajari geografi daerah tersebut. Riwayatnya, pada kenyataannya, ia sedang dilatih oleh 2 mantan petugas arsip dan 1 penasihat hukum kerajaan dalam hal mengkatalogkan sumber primer, mengelola staf properti, serta menyiapkan klaim hukum terkait suksesi gelar pribadi. Ia memahami bahwa ini bukan sekadar hadiah biasa. Seorang arsiparis yang sudah pensiun mengatakan kepada Royal Insider bahwa ini merupakan bentuk pengelolaan warisan. Ia menjalaninya dengan sungguh-sungguh sejak hari pertama. Yang luar biasa adalah cara pewarisan ini diaktifkan. Tidak ada acara pers, tidak ada penampilan publik, bahkan tidak ada gelar baru untuk Louis. Sebaliknya, hanya 1 baris pada daftar register tanah pemerintah yang diperbarui. Kemudian, pada malam tanggal 25 Januari, Istana Buckingham mengeluarkan pernyataan sederhana yang mengonfirmasi apa yang sudah terjadi. Para pengamat kerajaan kini memandangnya sebagai langkah strategis yang brilian dari almarhumah ratu. Karena meskipun Grey House merupakan properti pribadi, implikasinya sangat bersifat kelembagaan. Lady Louise bukan lagi sekadar cucu perempuan yang pendiam. Dalam redaksi wasiat tersebut, ia kini menjadi penjaga ingatan kerajaan. Memegang sesuatu yang tidak bisa diakses oleh museum maupun raja atau ratu manapun tanpa persetujuannya. Dengan demikian, secara hukum dan simbolis, ia kini berdiri di atas Camilla dalam satu aspek penting, warisan para sekutu. Louis tidak menghadapi pewarisan ini sendirian. Ia memiliki 3 sekutu kunci yang bekerja di balik layar untuk memastikan perpindahan tersebut berhasil. Pertama, Putri Anne, sang putri kerajaan tidak hanya mendukung Louis, melainkan juga bertindak sebagai pelaksana perpindahan tersebut. Menurut memo internal kerajaan, Anne memastikan staf di Grey House tetap berada di bawah gaji pribadi melalui Royal Heritage Trust. Bukan melalui Crown Estate, ia secara pribadi menyerahkan kunci properti tersebut dalam amplop tertutup kepada Louis selama retret menulis pribadi di Skotlandia. Dan yang terpenting, ketika Camilla berupaya mempersoalkan pewarisan itu melalui petisi ke kantor hukum Privy Purse, Anne menghentikannya hanya dengan 1 kalimat. Anda tidak boleh menantang wasiat terakhir seorang penguasa berdaulat. Anda harus menghormatinya. Kedua, Duchess Sophie, Ibu Louis, alih-alih terlibat secara terbuka dengan Camilla, Sophie bekerja di belakang layar untuk memblokir audit keuangan pribadi Louis, mencegah kebocoran media mengenai lokasi properti tersebut, serta memastikan Louis mendapatkan briefing intelijen pribadi tentang upaya pengawasan terhadap properti itu. Ya, upaya pengawasan. Menurut para ahli keamanan siber yang disewa oleh kantor Duke of Edinburgh, pada akhir tahun 2025, terjadi percobaan pemindaian atap properti menggunakan drone serta pemasangan kamera jejak jarak jauh di garis pepohonan utara kawasan tersebut. Tidak ada yang berhasil karena Sophie telah mempersiapkannya dengan matangnya, tahu betapa besar keputusasaan yang ada di baliknya. Camilla telah menjadi pihak ketiga, dan yang mungkin paling mengejutkan, Pangeran Edward sendiri. Pada saat yang paling krusial di bulan November 2025, tepat sebelum catatan warisan publik diajukan, Camilla dilaporkan meminta bantuan pribadi kepada Edward. Ia memohon agar rilis tersebut ditunda dengan alasan persatuan keluarga, klarifikasi hukum di masa depan, serta perlunya meredakan ketegangan. Edward menolak. Jawabannya sangat menyakitkan dalam kesederhanaannya. Putri saya tidak akan menjadi pengganti sementara untuk ambisi Anda. Giliran Anda sudah lewat. Dengan itu, hambatan terakhir runtuh, warisan pun diselesaikan. Akta kepemilikan dialihkan, dan Ratu Camilla, untuk pertama kalinya sejak wafatnya Elizabeth, mendapati dirinya tidak berdaya. Pada suatu sore yang tenang di bulan Januari, Lady Louise Windsor berjalan melewati gerbang gereja Greyfriars, sebuah kapel bersejarah berusia berabad-abad yang terletak di dataran tinggi Skotlandia dekat Grey House. Tanpa pengawalan keamanan, tanpa rombongan, tanpa protokol kerajaan. Namun ada satu detail yang tak bisa dilewatkan. Terpasang di kerah bajunya adalah sebuah bros yang belum pernah terlihat di publik sebelumnya. Para sejarawan kerajaan terkejut. Perhiasan itu menampilkan desain saling terkait antara tisel perak dan mawar tudar. Dengan hati berlian kecil, di tengah jelas bergaya Edwardian. Detail khasnya adalah ukiran halus di bagian bawah. Untuk pengabdian, bukan pertunjukan. Frasa ini merupakan bagian dari moto pribadi yang digunakan Ratu Elizabeth II dalam korespondensi tulis. Tangannya hanya kepada 3 orang, Putri Anne, Pangeran Philip, dan Lady Sarah Cato. Maknanya sangat jelas. Ini bukan sekadar aksesori. Ini adalah isyarat. Louis tidak lagi bersembunyi dari kehidupan kerajaan. Ia sedang menjawab panggilan itu.
Setelah meletakkan bunga di altar dan menyalakan lilin, Louis naik ke mimbar, yang semula untuk pengumuman amal lokal. Namun, apa yang ia sampaikan justru menjadi klip video kerajaan paling banyak dibagikan sepanjang Januari 2026. Rumah yang saya warisi bukanlah trofi. Saya tidak mengklaimnya karena nama saya, melainkan karena apa yang telah saya pelajari dari mereka yang mendahului saya, kesetiaan yang tenang, kekuatan pribadi dan iman yang tidak memamerkan diri, melainkan melindungi. Saya tidak akan lari dari warisan karakter ini, dan saya tidak akan membiarkan kenangannya ditulis ulang demi kemudahan. Kemudian ia membungkuk bukan kepada pers, bukan kepada kamera, melainkan kepada plakat batu di belakang altar yang bertuliskan kutipan dari siaran. Natal pertama Ratu Elizabeth II, bukan mahkota yang memberikan tugas. Tugaslah yang memberi makna pada mahkota. Dalam hitungan jam, istana mengeluarkan tanggapan langka, bukan dari raja, melainkan dari Putri Anne sendiri. Lady Louise berbicara bukan sebagai calon ratu, melainkan sebagai penjaga apa yang tidak bisa diwariskan. Otoritas moralnya begitu kuat. Suara Lady Louise benar-benar miliknya sendiri. Dan hal itu jelas memicu gelombang reaksi keras dari berbagai pihak. Kabarnya, Raja Charles langsung membatalkan seluruh jadwalnya selama 48 jam ke depan dan mengadakan pertemuan tertutup dengan Pangeran Edward di sayap utara istana, Balmoral. Sementara itu, Camilla terlihat memasuki Clarence House sendirian. Dalam foto yang beredar, tampak sangat terganggu dan kesal. Ia merasa terkejut oleh waktu pengumuman tersebut, serta merasa dikhianati karena tidak diberi pemberitahuan lebih awal. Seorang sumber internal mengatakan bahwa Camilla awalnya mengira keluarga telah bersatu padu. Tetapi kenyataannya mereka justru berkumpul mendukung Louis. Media tabloid Inggris langsung ramai memberitakan, api diam Windsor telah menyala dan membuka era baru. Pidato Louis di Grey House bagaikan penobatan tanpa mahkota. Camilla berhasil dikalahkan secara cerdik oleh anggota termuda dari generasi lama. Namun, reaksi paling mengejutkan datang dari Putri Catherine. Meski tidak mengeluarkan pernyataan resmi, akun Instagramnya memposting satu foto, berisi catatan tulisan tangan dengan tulisan elegan yang ditandatangani huruf C. Isi catatan itu berbunyi, warisan bukanlah sesuatu yang kita terima begitu saja, melainkan apa yang kita pilih untuk terus dijaga. Postingan tersebut diberi tag Grey House dan Windsor Duty. Hanya dalam waktu 20 menit, postingan itu sudah mendapat lebih dari 2 juta suka. Sumber dari Istana St. James mengonfirmasi bahwa pidato Louis memicu rapat darurat di kantor kelangsungan kerajaan, yaitu tim yang bertugas memantau citra suksesi dan keselarasan warisan. Kekhawatiran mereka adalah respons publik terhadap Louis mulai membentuk narasi bayangan di luar kendali Camilla, bahkan berpotensi menutupi peran resmi Pangeran William. Namun, William sama sekali tidak merasa terancam. Bahkan, ia secara pribadi menyetujui postingan Catherine dan konon berkata kepada istrinya, dia sedang melakukan apa yang kita diajarkan sejak kecil. Hanya saja, dia melakukannya lebih baik daripada beberapa dari kita. Langkah balasan Camilla. Dalam waktu 72 jam setelah ucapan Louis bergema di media global, kantor Ratu Camilla mengumumkan inisiatif mendadak dan megah bertajuk Kasih Sayang Mahkota, kehidupan dalam pelayanan kerajaan modern yang dijadwalkan diluncurkan di Aula St. George. Waktu pengumuman ini membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Pengumuman itu keluar hanya 30 menit setelah Royal Collection Trust mengonfirmasi proyek arsip bersama Louis dengan Putri Anne yang berjudul Tahun-Tahun yang Tenang. Bahkan pemilihan tempat pun terlihat sangat strategis. Aula St. George adalah salah satu ruang upacara favorit Ratu Elizabeth II yang biasanya digunakan untuk jamuan kenegaraan, pernikahan kerajaan, serta prosesi pagi. Kini, Camilla ingin menjadikannya panggungnya sendiri. Publik perlu diingatkan bahwa kesetiaan tidak diukur dari keheningan. Konon ia berkata kepada para pembantunya, saya telah mengabdi dengan atau tanpa persetujuan. Manuver sang ratu ini disambut dengan apa yang digambarkan seorang pembantu sebagai suasana dingin membeku. Putri Anne dilaporkan menolak memberikan komentar ketika ditanya wartawan pada acara makan malam Amal Angkatan Laut. Satu-satunya ucapannya, disertai senyuman yang terangkat, adalah ada cerita yang menulis dirinya sendiri. Namun pukulan sebenarnya datang dari Raja Charles sendiri. Alih-alih menghadiri peluncuran pameran Camilla sesuai jadwal, beliau menunda kedatangannya selama 1 hari penuh dengan alasan ada pertemuan tinjauan kesehatan di Balmoral. Sebagai gantinya, hanya segelintir anggota kerajaan yang kurang menonjol yang hadir. Bagi mereka yang paham membaca isyarat, ini merupakan penurunan status kerajaan yang jelas terjadi secara langsung di depan mata. Pameran tersebut dibuka dengan sambutan publik yang biasa saja. Para kritikus menyoroti kurangnya keaslian emosional di dalamnya.
Beberapa bagian pameran sangat menonjolkan foto-foto Camilla sendiri, lengkap dengan keterangan yang menekankan perannya di samping penguasa serta perubahan ekspektasi terhadap kerajaan. Seorang penulis biografi kerajaan menulis, "Ini bukan penghormatan atas pengabdian, melainkan lebih mirip buku tempel kenangan dari masa pemerintahan yang diperebutkan." Di media sosial, reaksi penolakan justru lebih tajam. Tagar, "Grey House Over Glamour" mulai menjadi tren. Yang lebih mencolok lagi, Catherine mengunggah sebuah cerita yang menampilkan Louis N. serta 3 staf sedang menyortir kotak-kotak arsip. Keterangan pada unggahan itu berbunyi, "Bekerja, bukan memamerkan. Tugas, bukan hiasan." Unggahan tersebut memperoleh lebih dari 3 juta interaksi dalam waktu kurang dari 1 hari. Konfrontasi pada malam tanggal 26 Januari, Camilla menghadapi Putri Anne. Dalam momen yang kemudian oleh staf kerajaan disebut sebagai saat lampu gantung kristal di galeri panjang Istana Windsor. Percakapan itu bersifat pribadi, namun bocor secara terpotong-potong dari beberapa saksi mata. Camilla, yang terlihat gemetar, menuduh Anne merusak peran publiknya dengan memanipulasi seorang anak untuk merebut sorotan. Menurut sumber, Anne tidak meninggikan suara. Ia hanya menjawab dengan tenang, "Jika sorotan menemukannya, Camilla, itu karena publik melihat apa yang sedang kau coba sembunyikan." Ketika Camilla membalas bahwa Louis sama sekali tidak ditakdirkan menjadi anggota kerajaan yang bekerja, jawaban Anne membuat para pelayan istana di sekitar terkejut. "Begitu pula dirimu. Namun lihatlah kita sekarang di sini." Camilla konon meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun lagi. Keheningan yang menyusul digambarkan setara dengan suasana pemakaman. Beberapa hari kemudian, pameran Camilla ditutup secara dayem-dayum dengan alasan penataan ulang ruang untuk renovasi publik. Tidak ada pernyataan perpisahan yang dikeluarkan. Sebagai gantinya, situs web resmi keluarga kerajaan mengunggah spanduk baru bertajuk "Tahun-tahun Sunyi", refleksi atas pengabdian yang tak terlihat, yang akan dibuka pada musim semi tahun 2026. Dikurasi oleh Lady Louise Windsor dan Yang Mulia Putri Anne, di bawahnya terdapat satu kutipan dari Ratu Elizabeth II. "Apa yang diingat dengan martabat sejati, bertahan lebih lama daripada apapun yang dipamerkan demi tepuk tangan." Itu merupakan langkah cerdas yang brilian. Pesan dari Louis telah meresap ke dalam institusi kerajaan itu sendiri. Upaya Camilla untuk mengubah narasi telah diserap, lalu dihapus sepenuhnya. Penawaran itu muncul pada awal bulan Februari 2026. Nama Lady Louise mulai sering muncul di berbagai judul berita yang biasanya tidak ditujukan untuk anggota kerajaan tingkat rendah. Tajuk utama di editorial surat kabar menyebutnya sebagai pewaris sejati ratu dalam hal semangat dan nilai. Kampus-kampus universitas mengundangnya untuk berbicara tentang generasi muda, tanggung jawab, serta warisan. Sebuah jajak pendapat yang dirilis oleh BBC pada tanggal 5 Februari menunjukkan angka yang mengejutkan. 71% rakyat Inggris berpendapat bahwa Lady Louise seharusnya mendapatkan gelar resmi dan status kerajaan penuh jika ia bersedia menjalankan tugas publik. Di Skotlandia, tempat Grey House berada, dukungan bahkan lebih tinggi lagi, mencapai 84% pada malam tanggal 7 Februari. Istana Buckingham secara dayam-dayum mengonfirmasi bahwa Raja Charles III telah menyampaikan tawaran resmi kepada Lady Louise, peningkatan penuh status menjadi Yang Mulia Putri Louise, dengan tanggung jawab meliputi pendidikan pemuda, pelestarian warisan budaya, serta program kepemimpinan lintas generasi. Namun, tawaran tersebut disertai sejumlah syarat. Ia harus tinggal sebagian waktu di London, menjalani evaluasi keamanan formal, menerima pengawalan yang ditentukan, serta menghentikan segala kegiatan komersial pribadi termasuk sesi pelatihan berkuda yang sangat ia sukai. Penawaran ini memicu perpecahan di lingkungan kerajaan. Putri Anne memberikan dukungan dengan hati-hati namun tegas, meyakini bahwa Louis mampu mengabdi tanpa harus kehilangan jati dirinya. Sophie dilaporkan sangat terharu. "Bukan gelar itu yang membuatku khawatir," katanya kepada seseorang, melainkan beban berat yang menyertainya. Namun, tidak semua pihak menyambut baik kemunculan Louis. Serangan datang pada tanggal 8 Februari ketika Meghan Markle tampil di sebuah acara bincang-bincang di Amerika Serikat dan mengeluarkan komentar samar yang oleh banyak orang ditafsirkan sebagai serangan langsung terhadap Louis. Ketika seseorang ditinggikan karena diamnya, bukan karena pengabdiannya, kita perlu bertanya, nilai apa yang sebenarnya sedang dihargai di sini? Meskipun Meghan tidak menyebut nama Louis secara langsung, media sosial langsung ramai. Tagar Silence Pride mulai trending, terutama didorong oleh akun-akun penggemar yang terkait dengan Arkwell.
Sumber anonim mengklaim bahwa Louis telah dibentuk oleh institusi kerajaan dan hanya diberi panggung untuk menyingkirkan mereka yang berani bersuara. Sebagai tanggapan, Putri Anne dan Pangeran Edward secara bersama-sama mengeluarkan pernyataan langka. Lady Louise Windsor tidak pernah meminta takhta maupun panggung. Ia hanya menerima tanggung jawab ketika orang lain melepaskannya. Pernyataan itu singkat, sederhana, namun sangat menusuk. Reaksi balik terhadap komentar Meghan datang dengan cepat. Sejumlah media Inggris menyebut ucapannya sebagai tindakan kecil hati, putus asa, dan tidak pantas. Pada tanggal 10 Februari, di tengah salju ringan dataran tinggi Skotlandia, Lady Louise berdiri di tangga Grey House dan secara mandiri mengumumkan inisiatif pribadinya, terpisah dari protokol istana. Inisiatif Grey House ini tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan arsip, melainkan sebuah perwalian hidup yang berfokus pada pengabdian, bertujuan untuk mengangkat mereka yang melayani dengan diam-diam, menjaga warisan budaya, serta mempersiapkan generasi muda untuk memimpin secara bermoral dan etis. Pengumuman yang disiarkan secara langsung tersebut berhasil menarik lebih dari 9 juta penonton. Ketika ditanya apakah ia bersedia menerima gelar HRH yang mulia, Lady Louise terdiam sejenak. Jawabannya kemudian membuat semua orang terpana. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan keluarga saya, namun saya percaya bahwa pengabdian sejati tidak memerlukan gelar apapun. Untuk saat ini, saya tetap hanya Lady Louise. Beberapa hari kemudian, istana mengonfirmasi bahwa Raja Charles secara pribadi mengirimkan surat tulisan tangan yang diserahkan langsung kepadanya, sebuah tradisi yang tidak digunakan sejak Ratu Elizabeth II menulis surat kepada Pangeran William menjelang upacara investiturnya. Surat tersebut konon berisi kalimat, "Nenekmu percaya bahwa kebesaran tumbuh dalam keheningan. Kini aku melihat bahwa ia sedang berbicara tentang dirimu." Menurut para pembantu istana, balasan dari Lady Louise membuat Raja Charles terharu hingga menangis. Ia menulis, "Saya tidak akan mencari takhta." Menjelang pertengahan Februari, para pengamat kerajaan sepakat bahwa telah terbentuk poros moral baru di dalam monarki. Di satu sisi ada mereka yang mencari sorotan publik dan memanfaatkan gelar untuk membangun narasi pribadi. Di sisi lain ada Lady Louise yang menolak peningkatan status, namun justru memperoleh penghormatan mendalam dari banyak pihak. Ia tidak hanya mewarisi harta pribadi Ratu Elizabeth, melainkan juga warisan etika dan nilai-nilainya. Ia telah menghadapi berbagai serangan tanpa membalas. Ia berbicara dengan rendah hati, bertindak dengan keberanian, dan menolak kesombongan tepat ketika hal itu paling mudah diterima. Maka, meskipun tanpa mahkota dan tanpa gelar HRH resmi, masyarakat mulai memanggilnya dengan sebutan lain. Penjaga Grey House, pertanyaan saat ini bukan lagi apa yang akan menjadi Lady Louise, melainkan apa yang akan menjadi monarki itu sendiri dengan pengaruh tenangnya yang perlahan membentuk kembali fondasinya dari dalam. Karena terkadang warisan paling berharga bukanlah harta benda atau gelar, melainkan pilihan untuk mengabdi dengan bermartabat ketika tidak ada yang menuntut penampilan spektakuler. Untuk melindungi hal-hal yang benar-benar penting ketika orang lain cenderung mengeksploitasinya, serta untuk menyampaikan kebenaran ketika diam jauh lebih mudah. Lady Louise Windsor telah mewarisi semua itu, dan dengan demikian, ia telah mengingatkan kita semua tentang apa arti sebenarnya dari kerajaan sejati.